Muda itu menyemprotkan arak China ke atas meja mahjong. Lalu dia menyalakan api. Saat bos tidak mengerti apa yang dia lakukan, di atas meja mahjong tiba-tiba muncul beberapa tanda tengkorak. Gulung kartu. Bos yang bermain catur itu baru mengerti mengapa pelanggan di meja ini selalu menang belakangan ini. Ternyata ada kecurangan di atas meja mahjong. Namun sekarang mereka sangat penasaran dengan pengemis yang baru mereka temukan ini. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa menemukan tanda-tanda yang dibuat oleh penipu judi itu. Mereka tidak tahu bahwa pengemis ini sebenarnya adalah dewa judi yang hilang. Beberapa bulan yang lalu, dewa judi itu memenangkan taruhan melawan Raja Judi, Ricuan Gangban, di perairan internasional. Tak disangka, istrinya yang sedang hamil baru saja kembali. Dia ditabrak mobil dan meninggal. Sebelum meninggal, istrinya memintanya untuk tidak berjudi lagi. Sejak saat itu, dia jatuh dan menjadi pengemis. Suatu hari, dia hampir mati kedinginan di jalan. Putri bos yang bermain catur, Hong Mei, menyelamatkannya dan membawanya kembali ke toko. Awalnya, orang tuanya tidak ingin membantunya. Sampai Ajie melakukan adegan awal itu. Dia menemukan tanda-tanda yang dibuat oleh para penipu judi itu. Baru setelah itu, bos setuju untuk membiarkannya membersihkan toko. Waktu berlalu, 3 tahun telah berlalu. Pada hari itu, Hong Mei memegang foto punggung dewa judi yang paling dia cintai dan melamun. Tiba-tiba, dia dan ibunya merasa bahwa punggung Ajie sangat mirip dengannya. Namun, setelah dipikir-pikir, ini pasti kebetulan. Sementara itu, Ajie telah tiba di ruang VIP. Bos sedang bermain kartu dengan beberapa kerabat, dan dia sudah menang beberapa ribu yuan. Namun tiba-tiba Ajie menyadari bahwa lawannya sedang berbuat curang. Saat itu, bos bersiap untuk mempertaruhkan semua jeep. Ajie segera menghentikannya dan berkata, "Hari ini kamu sudah menang begitu banyak. Lebih baik berhenti saat menang. Permainan sudah dimulai. Tidak semudah itu untuk mengakhiri permainan hanya karena kamu mengatakannya." Bos juga mengatakan bahwa hari ini keberuntungannya baik. Nanti kalau menang 2 putaran lagi, malam ini aku akan mengajak kalian makan di restoran. Namun Ajie menangkap bahunya dan berkata, 10 racun, 9 kematian. Lebih baik uang sudah aman di saku. Sun Min berdiri dan siap untuk memukulnya. Bos segera mencoba meredakan suasana agar dia tenang. Dia tahu bahwa Sun Min adalah seorang penjahat yang bergaul dengan orang-orang jahat. Jadi, dia segera mengusir Ajie keluar. Melihat bos yang masih belum mengerti maksudnya, dia kemudian memberitahu istri bos dan Hong Mei tentang apa yang terjadi di dalam. Namun, istri bos sama sekali tidak percaya pada kata-katanya, karena di dalamnya adalah kerabat mereka. Bagaimana mungkin ada penipu judi? Terkadang, yang paling merugikan adalah justru orang-orang yang disebut keluarga ini. Istri bos memberitahunya, jika ada masalah dengan permainan di dalam, maka setelah itu saya akan mengikuti Anda. Namun, baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba seseorang keluar dan mengatakan bos sudah terjebak. Jika terus berlanjut, takutnya, rumah kalian akan hilang. Beberapa orang segera berlari ke sana. Saat itu, bos sudah kalah dan berkeringat. Sang Biao memberitahu mereka untuk tidak panik. Adik tidak kalah banyak. Kalah berapa? Tidak banyak. Sekitar 50.000. Istri bos marah dan langsung melotot. Bahkan jika mereka menjual toko ini, dia juga tidak seharga 50.000 lagi. Bos mengatakan bahwa dia awalnya selalu menang. Tak disangka, dalam 1 putaran dia kalah semua. Sekarang dia bahkan berhutang puluhan ribu kepada mereka. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah dijebak. Istri bos segera mendekat dan berkata, kita sekeluarga bermain kartu jangan dianggap serius. Lebih baik saya berikan kalian amplop merah sebagai ganti. Ketika baru saja bermain dengan Zhen Hailong, kami tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja kalah. Kalian langsung tidak mengakui. Sun Min memberitahunya, jika tidak bisa mengeluarkan uang, tidak masalah. Asalkan kalian menyerahkan tempat mahjong ini kepada kami, itu sudah cukup. Istri bos langsung terkejut mendengarnya. Tempat mahjong ini akan hilang. Keluarga mereka akan merasakan kesulitan. Tiba-tiba, Sun Min mengeluarkan sebuah kapak. Dia memberitahu mereka ada cara lain. Asalkan memotong 1 tangan, itu sudah cukup. Bos langsung bergetar mendengar ini. Hong Mei segera berkata, kami bersedia menyerahkan tempat mahjong kepada kalian. Begitu dia selesai berbicara, Sun Min langsung mengeluarkan kontrak pengalihan. Ternyata mereka sudah merencanakan ini sejak lama, untuk bisa menyelamatkan tangan ayahnya. Hong Mei dengan enggan menempelkan cap tangannya. Namun, mereka baru saja bersiap untuk pergi ketika Sun Min, karena permainan di meja ini belum selesai. Ajie yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri lagi. Dia meminta Sang Biao untuk memberi ampun. Jangan sampai akhirnya mencelakai diri sendiri. Dan kami sekarang tidak punya uang sama sekali untuk memberi kalian kompensasi. Sang Biao datang kali ini hanya ingin menguras keluarga mereka. Saat itu, Hong Mei baru menyadari tujuan sebenarnya dari pernyataannya ini. Namun, rumah tua adalah aset terakhir mereka. Dia tidak ingin kehilangan tempat tinggalnya. Mengetahui bahwa mereka tidak akan berjudi lagi, Sun Min segera ingin memotong kedua tangan bos. Pada saat yang krusial, Ajie mengambil kapak. Dia memberitahu semua orang bahwa dia yang mengambilnya.
Bos menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Selama beberapa tahun ini, dia sudah menganggap Ajie sebagai menantunya. Namun, Ajie membuatnya percaya pada dirinya. Mengingat saat dia baru datang ke toko, dia sudah menemukan cara orang lain berbuat curang. Hong Mei dan beberapa orang memutuskan untuk bertaruh. Lagi pula sekarang meskipun tidak bertaruh, mereka tidak akan membiarkan ayahnya pergi. Setelah 3 tahun, Ajie kembali duduk di meja judi. Jika Sang Biao tahu bahwa dia pernah bermain kartu dengan Dewa Judi, takutnya, bahkan jika mati, dia akan tersenyum di alam baka. Hong Mei mengeluarkan sertifikat rumah tua keluarganya. Ayahnya menyuruhnya untuk tidak berjudi lagi. Meskipun harus mengorbankan kedua tangannya, dia tidak bisa membiarkan kalian tidak punya tempat tinggal di masa depan. Namun saat ini, Hong Mei sangat percaya pada Ajie. Dia juga memberitahunya bahwa dia akan mendukungnya, apapun hasilnya. Ajie, kamu tidak boleh kalah. Jika kamu kalah, seluruh keluarga kita akan kembali seperti dulu, menjadi pengemis. Sang Biao memberitahunya bahwa sertifikat itu bisa dijadikan taruhan senilai 1 juta. Sekarang giliranmu untuk bertaruh. Ajie melihat papan nama di meja. Dia tidak berpikir panjang dan langsung mengunci semuanya. Bos langsung melompat. Kamu bahkan belum melihat kartu dasar, bagaimana bisa mengunci semuanya? Sebenarnya apakah kamu bisa bermain? Istri bos juga meminta agar dia tidak merugikan semua orang. Jika tidak bisa bermain, jangan sembarangan bermain di sini. Namun Ajie tidak menghiraukan mereka. Melainkan dia melihat Sang Biao dan berkata, saya sudah memasang taruhan. Jika kalian tidak ikut, apakah itu berarti saya menang? Sekarang, jika Sang Biao tidak bisa mengeluarkan 1 juta untuk ikut, maka dia akan kalah. Bos langsung merasa senang. Perlu diketahui bahwa 1 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi Sang Biao. Namun, tidak disangka, Sang Biao langsung mengeluarkan cek 1 juta. Dia meletakkannya di atas meja. Sekarang Ajie berada dalam kesulitan, karena mereka sudah tidak memiliki barang yang bisa dijaminkan. Namun Ajie tidak panik. Dia memberitahu semua orang bahwa ada aturan tidak tertulis di meja judi. Setiap orang bisa menganggap kedua tangan mereka sebagai taruhan 1 juta. Jika kalah, biarkan kalian memotong kedua tanganku ini. Bos kembali merasa senang. Ternyata Ajie ingin bersaing dengan lawannya. Saat ini, Sang Biao pasti juga tidak punya uang. Jika dia ingin ikut, dia harus mempertaruhkan kedua tangannya. Namun, tidak disangka Sang Biao menggigit bibirnya dan mengatakan dia juga ikut. Bukankah itu hanya sepasang tangan? Dengan cepat, kartu dibagikan lagi. Ajie mendapatkan 2 kartu 3. Bos sangat senang melihat ini. Jika Sang Biao tidak mendapatkan sepasang, kita akan menang kali ini. Namun, baru saja dia selesai berbicara, Sang Biao sudah mendapatkan sepasang K. Saat ini, Sang Biao mulai mengeluarkan kartu dari tangannya. Namun, semua ini diperhatikan oleh Ajie. Namun, dia tidak mengungkapkannya, karena hari ini dia ingin membuat lawannya kalah total. Dengan cepat, saat-saat akhir pun tiba. Sang Biao sebenarnya mendapat 2K dan 2A. Melihat ini, istri bos, bahkan Hong Mei tahu bahwa mereka sudah selesai. Karena Sang Biao langsung menunjukkan kartu dasarnya. Sekarang, Ajie hanya bisa menang jika mendapatkan 3 kartu 3. Namun, salah satu kartu 3 ada di tangan Sang Biao. Sekarang, Ajie hanya memiliki 1 dari 42 kesempatan untuk mendapatkan kartu 3 hati. Jika tidak ada keajaiban, itu sama sekali tidak mungkin. Tak seorang pun percaya Ajie akan menang kali ini. Para pengikut bahkan mulai menyiapkan kapak untuk memotong tangan Ajie. Sang Biao memberitahunya untuk tidak berlaga pahlawan di kehidupan berikutnya. Keberuntungan tidak dimiliki oleh semua orang. Anak ini benar-benar mengacau. Dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri dengan kehilangan kedua tangannya. Dia juga membuat keluarga Lao Fu bangkrut. Itu belum tentu.